14. Saya ajak Bapak Ibu Bapak melihat semua sama-sama. Efesus 4:14, 1, 2, 3 kita baca. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang kata diombang-ambingkan oleh angin. Bila ada angin, ombang-ambingkan. Saya bilang begini, salah satu kekuatan, saudara, ya, alam yang paling dahsyat itu adalah angin. Betul, saudara, angin. Ya. Nah, Alkitab itu menjelaskan, saudara, menggunakan angin, kata angin, ya, angin atau badai, itu sebagai metafora, ya, untuk banyak hal. Misalnya angin pencobaan, angin masalah, kesulitan, angin konflik, angin pergumulan. Tetapi semuanya itu, ya, Alkitab jelaskan bahwa Tuhan, ya kan, selalu memberikan kita kemampuan, ya kan, untuk dapat mengatasi. Katakan amin. Mari kita baca Alkitab kita, Efesus 6:13. Ya, kita baca sama 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Ini badai, pada hari yang jahat. Kita tidak tahu kapan itu datangnya. Saudara, kita harus punya firman. Nah, firman apa? Hari ini kita akan belajar. Perlengkapan senjata Allah apa yang harus kita pakai, saudara, ya kan? Dan bukan cuma melakukan perlawanan, ya kan? Kita tetap berdiri teguh. Ya, sesudah kamu menyelesaikan segala. Banyak orang setelah menang lalu rubuh. Dia bisa menang pada hari jahat, tapi dia setelah sukses, setelah hebat, dia rubuh. Nah, kita mau bukan cuma menang, tapi tetap berdiri, ya kan? Sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Kata tetap berdiri atau bertahan, saudara, itu artinya apa? Tidak dapat dirusak oleh kekuatan yang apa? Saudara, katakan amin. Dia bisa merusak dengan cara itu penderitaan. Kekuatan ini bisa merusak kita pada waktu kita senang, ya, berhasil. Nah, sekarang bagaimana kita bisa bertahan di tengah angin badai kehidupan? Ya, ketika saudara alami, tiba-tiba ada badai dalam hidup kita. Ya, bukan cuma untuk badai. Mungkin saudara sedang oke semuanya oke, everything is oke semuanya. Tapi gimana kita bisa tetap kuat juga? Ini kadang-kadang kita gak siap. Justru pada waktu saudara semuanya nampaknya baik-baik. Makanya hati-hati jangan anggap diri kita kuat. Ya kan, kita bisa jatuh. Saudara-saudara, katakan jangan sombong. Ya, jangan sombong. Jangan merasa, ya kan, aku tanpa kamu bisa. Ya, saudara. Jadi hal pertama untuk kita bisa tetap kuat, tetap berdiri, terus diberkati adalah apa? Kita harus terhubung dengan apa? Keluarga. Katakan amin. Siapa keluarga rohani? Ya kan, saudara? Gereja. Orang percaya. Katakan amin. Jadi salah satu cara terbaik untuk tetap bertahan dan tidak mudah dirusak oleh kekuatan angin badai adalah kita harus terhubung dengan apa? Keluarga. Kami terhubung. Saudara ada nggak kenalan di gereja ini yang saudara punya akses ya untuk saudara bisa punya fellowship? Ya, saya juga terbuka akses. Siapapun bisa hubungin saya, bisa menghubungi. Ya kan? Banyak orang yang tidak kenal dengan saya, tidak pernah ketemu saya, dan bukan jemaat di sini. Mereka hubungi lewat direct message, apapun. Saya suka, saudara. Ya, tapi saya tidak akan tanggapi kalau cuma lempar apa segala macam. Kadang-kadang tuh ya foto lah, apalah, video segala macam. Saya nggak jawab. Banyak banget orang seperti itu. Tapi kalau bisa, dia ingin didoakan, dia ingin minta nasihat, dia ingin apa, itu pasti. Saya sebagai hamba Tuhan, saya senang melayani saudara. Apalagi saudara sebagai jemaat. Katakan amin. Semua jemaat daripada yang online, saya tidak pernah ketemu mereka semua bergumulan. Mereka mau terhubung dengan keluarga. Katakan amin. Saudara tahu bahwa Tuhan tidak bermaksud, ya, Tuhan tidak pernah bermaksud supaya kita menanggung kesusahan sendiri, kesulitan sendiri, pergumulan sendiri. Saudara percaya, katakan amin. Saudara tahu gak? Kata pertama
yang Tuhan ucapkan sebagai ciptaan manusia. Tidak baik manusia seorang insan. Ya kan? Aku akan menjadikan seorang apa? Penolong bagi yang sepadan dengan dia. Ini tidak ada kaitannya dengan nikah atau tidak nikah. Ini bukan soal pernikahan. Ini bicara tentang semua, bicara tentang manusia. Kita semua adalah makhluk sosial. Ya, kita saling membutuhkan. Katakan saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Coba bisa nggak tengok kiri bilang sama tetangganya, saya membutuhkan kamu. Saling membutuhkan. Amin, saudara. Ya, kita perlu terhubung dengan keluarga rohani supaya kita bisa mendapatkan apa? Dukungan doa, kekuatan dan kemenangan. Katakan amin. Saudara di sini ada contoh di Alkitab. Ya, itu saya suka sekali khotbah ini. Ya, di 2 Tawarik pasal 20. Saudara tahu ketika Yosafat mendapat berita bahwa dia dan kerajaannya itu dikepung oleh 3 bangsa besar, saudara, ya, Amon, Moab, Meuni, orang-orang pegunungan Meuni. Itu jauh lebih kuat daripada kerajaan dia. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yosafat, saudara? Ya kan? Dia kumpulkan keluarga rohani, saudara. Ya kan? Mereka, Alkitab mengatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari. Saudara harus punya komunitas. Saudara harus punya teman di gereja. Saudara tanam di gereja. Tempat di mana kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, saudara bisa mendapatkan dukungan doa. Atau ketika saudara juga bisa mendoakan komunitas itu. Nah ini penting, saudara Kristus, katakan amin. Ya, saudara datang gereja, saudara punya waktu untuk bisa terhubung dengan ibadah raya, di kul, ya saudara, atau fellowship, ya kan? Jadi ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, badai datang, kita harus menguatkan iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Kuatkan iman saudara. Ya,